Baik pemirsa, terima kasih Anda masih setia menyaksikan program Mulianya Ramadan, Bersihkan Diri, Sucikan Hati. Dan Poppy kembali lagi bersama Ustadz Dedi Sanjaya dalam tema kita Generasi Robbani. Nah pemirsa, sebelum kita menyambung pembahasan kita, Poppy mau mengucapkan terima kasih dulu kepada PT Ramanda Tour and Travel yang merupakan perusahaan yang bergerak di bidang travel umroh dan haji khusus sejak tahun 2017. Perlu diketahui, PT Ramanda Tour and Travel ini merupakan satu-satunya travel umroh yang berizin dari Kementerian Agama. Dan PT Ramanda Tour and Travel ini tidak hanya berada di Tanjung Pinang saja, tetapi juga tersebar di beberapa wilayah yang ada di Indonesia, seperti di Jambi, kemudian di Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, Medan, Sumatera Utara, Pekanbaru, Riau, Bojonegoro, Jawa Timur, dan Jakarta Selatan, DKI Jakarta. Nah, untuk lebih jelasnya Anda silakan langsung menghubungi kontak person dari PT Ramanda Tour and Travel. Baik pemirsa, kita kembali dengan pembahasan kita bersama Ustadz Dedi Sanjaya mengenai generasi Robbani tadi. Silakan Ustadz. Ya, pemirsa Tanjung Pinang TV yang dirahmati, diberkahi dan tentunya dicintai oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Keberhasilan orang tua dalam mendidik anak bukan ketika anak itu memiliki gelar akademik yang tinggi, ya. Kita terobsesi bagaimana anak kita memiliki gelar akademik S1, S2, bahkan S3, ya, atau memiliki jabatan tertentu. Tapi sesungguhnya di dalam Islam, keberhasilan dalam mendidik anak sehingga anak ini menjadi generasi Rabbani, generasi yang saleh, generasi Qur'ani, generasi yang diredoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah ketika anak ini bisa menjadi insan, menjadi orang yang mampu membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah, mana yang halal, mana yang haram, ya. Ketika anak ini mampu dia mengabdi kepada orang tuanya. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Yang artinya adalah sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, artinya orang tua itu kedudukannya persis di bawah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sembahlah Allah, berbuat baiklah kepada orang tua. Lalu Allah katakan pada kalimat selanjutnya, walaupun orang tua kalian tinggal satu orang atau kedua-duanya masih hidup, maka berbuat baiklah kalian kepada kedua orang tua kalian, dan jangan sekali-kali wala taqullahuma uffin wala tanharuma wa qul lahuma qawlan karima. Aja nggak boleh, apalagi melawan, ya. Ya, anak-anak sekarang ini kita lihat terlalu gampang untuk membantah perkataan orang tua. Anak-anak sekarang terlalu gampang untuk melawan orang tua yang kita tidak dapatkan pada zaman-zaman terdahulu. Bukan kemajuan teknologi yang kita salahkan, tapi apa? Adalah pola pikir kita, tanggung jawab kita. Bagaimana kita mendidik anak menjadi anak yang saleh, anak yang memiliki akhlak yang baik, attitude yang baik, perilaku yang baik. Ini hal yang sangat penting. Kita bisa lihat ada pada zaman Nabi itu Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni itu tidak dikenal oleh penduduk bumi. Sahabat nggak kenal Uwais Al-Qarni. Tapi Nabi menyuruh Umar Ibn Khattab minta doa kepada Uwais Al-Qarni. Siapa Uwais Al-Qarni? Tidak dikenal oleh penduduk bumi, tapi dikenal oleh penduduk langit. Kenapa? Karena berbaktinya kepada orang tuanya. Kita juga bisa lihat dalam Al-Quran surah Luqman. Ya, pemirsa Tanjung Pinang TV, Luqman yang namanya diabadikan menjadi nama surah dalam Al-Quran bukan malaikat. Luqman bukan nabi. Luqman bukan sahabat nabi. Luqman seorang orang tua, seorang laki-laki yang mendidik anaknya dengan keimanan, ketakwaan kepada Allah. Keimanan yang pertama kali dididik kepada anaknya. Wa idz qala Luqmanu libni wa huwa ya'izu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Yang diajarkan oleh Luqman kepada anaknya adalah pendidikan agama. Dan ini kontra dengan orang tua zaman saat ini. Orang tua sibuk memasukkan anaknya ke bimbel-bimbel, bimbingan belajar biar anaknya memiliki nilai ujian nasional yang tinggi. Tapi orang tua nggak pernah risau kalau anaknya nggak pandai baca Quran. Orang tua nggak pernah risau kalau anaknya nggak pandai sholat. Orang tua nggak pernah risau kalau anaknya nggak bisa baca doa. Orang tua nggak risau kalau anaknya bahkan nggak puasa Ramadan. Tapi orang tua terlalu risau dengan dunianya anak-anak. Ini terkadang yang membuat anak kita akhlaknya tidak baik. Disibukkan dengan dunianya,
disibukkan dengan kemajuan teknologi, anak main handphone 24 jam dibiarkan, ya. Sekarang anak-anak milenial, anak-anak zaman now ini lebih up to date daripada orang tuanya. Ya, apalagi kalau masalah handphone. Sekarang ada yang namanya mabar, main bareng. Ya, saya sempat heran, ini handphone kok bisa ngomong sendiri ini. Ya. Saya tanya, kok handphonenya bisa ngomong sendiri? Iya, sekarang kan kita bisa mabar, main bareng nih, orangnya di mana, tapi bisa main sama-sama. Ya. Kita coba tanya dengan orang tua kita dulu, nggak paham mereka. Saya aja nggak paham. Mabar, main gasing sama-sama. Iya. Nah, ketika ini yang terjadi, maka pelan-pelan perilaku anak kita akan menuju perilaku yang ekstrim. Perilaku yang tidak baik. Norma, adab, akhlak yang tidak baik. Dan ingat pemirsa Tanjung Pinang TV, anak bisa menjadi penyebab pertama orang tua dimasukkan ke dalam neraka. Ada orang tua yang sudah menikmati surga, orang tua yang soleh, dia menikmati surga. Lalu anaknya dihisap oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala melalui malaikatnya. Anaknya tidak memakai hijab, membuka aurat. Anaknya ditanya, kenapa engkau buka aurat? Orang tuaku nggak pernah ngelarang. Anaknya keluar pulang malam, bahkan pagi pulang, orang tuanya nggak pernah nanya engkau di mana. Ya. Lalu anak ini ditanya, mana orang tuamu? Orang tuaku ada dalam surga. Allah perintahkan malaikat tadi, apa kata Allah? Khuzuhuma, ambil kedua orang tuanya, wada'uhum pinnar, ambil kedua orang tuanya dan ambil anaknya, letakkan semuanya ke dalam neraka. Jadi pemirsa Tanjung Pinang TV, pendidikan yang berhasil untuk anak dari orang tua adalah ketika anak kita menjadi anak yang soleh, anak yang taat, ketika dia bisa mengangkat kedua tangannya dan berdoa untuk kita orang tuanya, hatta sampai kita sudah meninggal dunia, anak kita yang mendoakan kita. Satu hadis, Popi, idza mata ahadukum, kalau kalian meninggal dunia nih, atau istri atau suami meninggal dunia, ghasalahu ibnah wa kafana ali ibnah wa shalla ali ibnah wa dufina ali ibnah dakhal jannah min ghairi hisabin. Kalau seandainya bapaknya meninggal atau mamanya meninggal, anaknya yang memandikan jenazah orang tuanya, anaknya yang mengapani jenazah orang tuanya, anaknya yang menyolatkan jenazah orang tuanya, anaknya yang menyambut jenazah orang tuanya di liang lahat, sebanyak apapun dosa orang tuanya, Allah ampunkan, Allah maafkan kesalahan, dan Allah masukkan orang tua ini ke dalam surga tanpa hisab. Pertanyaannya, udah kita siapkan belum generasi muda kita untuk ini? Ya. Begini Ustadz, masalah mengenai mendidik anak untuk menjadi generasi yang robbani ini. Nah Ustadz, terkadang ada anak yang tidak mau dimasukkan ke dalam lembaga pendidikan agama. Itu bagaimana cara kita untuk mengarahkannya agar dia mau memasuki pendidikan agama tersebut demi menjadi generasi yang robbani tadi Ustadz? Baik, Popi, sebenarnya pendidikan itu sama, Pop. Baik pendidikan formal di sekolah negeri ataupun sekolah agama, sebetulnya sama ya. Selama orang tua memberikan pengcoveran. Jadi anak-anak yang sekolah umum silakan, tapi agamanya tetap dididik, dijaga. Yang terjadi saat ini, orang tua lost control. Anak pulang sekolah kemana-kemana, orang tua nggak tahu. Terserah dah mau pulang mau nggak. Ya, ini dan memang benar sekali yang Popi sampaikan. Sekarang ini the best choice adalah pendidikan agama. Kenapa? Dengan kemajuan teknologi yang tanpa batas, pergaulan anak-anak yang bablas, dan komunitas yang begitu banyak yang mengajarkan anak-anak tidak baik, maka sebaik-baik pendidikan memang agama. Ya. Masuk pesantren atau sekolah-sekolah agama, ya. Lalu bagaimana cara orang tua? Ya doktrin anak kita. Didoktrin itu artinya apa? Diajarkan, ditunjukkan bahwasanya pilihan yang terbaik adalah pendidikan agama. Pendidikan agama umumnya nanti ikut. Pendidikan umum belum tentu agamanya ikut, tapi pendidikan agama umumnya mesti ikut, seperti itu. Tapi kalau anaknya merasa terpaksa, bagaimana Ustaz? Iya, sesuatu itu terkadang harus dipaksa, Popi. Saya 9 tahun di Gontor, di pesantren, ya. Saya nggak mau dulu. Dipaksa masuk, bahkan saya kabur 2 kali. Saya dibotak 3 kali. Saya di rotan itu udah berkali-kali. Kenapa? Karena nggak betah, ya. Dan terkadang satu kebaikan itu harus dipaksa. Sedekah itu juga harus dipaksa.
Sholat juga harus dipaksa. Hadisnya jelas. Muru auladakum bis sholat. Suruh anak-anak kalian sholat umur 7 tahun. Dan 10 tahun kalau nggak sholat, pukul. Yang dipukul pantatnya. Itu pemaksaan loh. Jadi dalam Islam, hukum pemaksaan dalam kebaikan terkadang wajib diterapkan. Yang dipaksa aja nggak jadi, gimana kalau nggak dipaksa? Ya, artinya pemirsa Tanjung Pinang TV, alhamdulillah di Tanjung Pinang, di provinsi kita, puluhan pesantren, puluhan sekolah agama. Silakan pilih yang terbaik, masukkan anak-anak kita. Wah, anak-anak nggak mau. Paksa apakah boleh? Boleh. Paksa sambil dididik. Bukan dipaksa lalu dilepas. Dipaksa dikawal. Nak, sabar ya nak. Sabar nak, ini perjuangan. Saya dulu seperti itu. Ya. Sampai saya masih ingat kalimat guru saya. Dedi, kalau kamu kabur lagi, saya rotan kamu dari ujung punggung sampai ujung kaki. Akhirnya saya nggak kabur karena takut. Ya, artinya pemirsa Tanjung Pinang TV, terkadang di dalam mengajarkan satu kebaikan butuh al-karohah. Apa itu? Pemaksaan. Iya. Baik Ustadz, untuk generasi Rabbani itu sendiri, apa saja ciri-cirinya Ustadz? Ciri-ciri generasi Rabbani, Popi, banyak sekali ya. Yang pertama, generasi yang bisa membedakan mana pergaulan yang baik, mana pergaulan yang tidak baik, mana komunitas yang baik, mana komunitas yang tidak baik. Lalu generasi Rabbani ini lebih cenderung kepada, kalau bahasa sekarang itu komunitas hijrah. Hijrah. Ya, hijrah. Kepingin lebih baik, tapi tidak merasa yang paling baik. Ya, dia kepingin coba untuk menjadi yang lebih baik. Kan banyak nih komunitas hijabers, komunitas hijrah, ya, dengan satu konsep tidak merasa paling baik. Yang ketiga, generasi Rabbani pikirannya ke depan, Pop. Pikirannya ke depan. Yang dia cari adalah kenikmatan ke depan, bukan kenikmatan sesaat. Ya. Kan banyak nih generasi muda yang terjebak dengan situasi dan kondisi kongko-kongkoan, nongki-nongki di kafe. Nongki itu apa ya? Nongkrong di kafe, ya, sambil ngobrol, kadang pegang-pegangan, ya. Kalau udah pakai motor dengan pacarnya maunya dirangkul, ya. Generasi Rabbani dia menghindarin ini. Yang keempat, generasi Rabbani nggak pernah malu untuk menjadi orang yang taat, untuk menjadi generasi yang soleh, generasi yang taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal dipoles, ya. Tinggal dipoles. Kita para mubalik memoles pendidikan untuk anak-anak generasi muda. Bagaimana memolesnya? Kita adakan touring ke Trikora, salat zuhur di Trikora, makan bersama. Setelah itu kita sampaikan dakwah. Setelah itu kita kasih permainan anak-anak, ya, sehingga mereka senang, mereka tertarik, mereka jatuh cinta. Setelah jatuh cinta, apa kata kita? Mereka akan ikut. Seperti itu, Popi. Baik, terima kasih Ustadz. Masya Allah, semoga kita dapat mengambil pembelajaran dalam penyampaian yang disampaikan oleh Ustadz Dedi tadi ya, pemirsa Tanjung Pinang. Dan juga semoga kita dapat melahirkan generasi-generasi yang Rabbani ini tadi. Baik Ustadz, kesimpulannya untuk generasi Rabbani ini, silakan Ustadz. Pemirsa Tanjung Pinang TV yang dirahmati, diberkahi dan tentunya dicintai oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Keberhasilan kita mendidik anak adalah ketika anak kita menjadi anak yang saleh dan salehah. Keberhasilan kita dalam mendidik anak adalah ketika anak kita bisa menjadi uswah hasanah bagi adik-adiknya yang lain. Dan keberhasilan kita mendidik anak adalah ketika anak kita bisa mengangkat kedua tangannya untuk berdoa, mendoakan kita orang tuanya. Keberhasilan mendidik anak adalah ketika anak kita bisa bermanfaat untuk orang lain. Seperti sabda Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk manusia yang lainnya. Mudah-mudahan kita bisa menjadikan generasi muda kita menjadi generasi Qur'ani, generasi Rabbani, sehingga Tanjung Pinang menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Popi. Baik, amin. Baik, terima kasih Ustadz Dedi Sanjaya untuk ilmunya pada hari ini. Semoga kita dapat mengambil hikmahnya dan juga dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah pemirsa, terima kasih kepada Ramanda Tour and Travel dan terima kasih juga kepada Air Minum Sanford. Terima kasih juga atas kebersamaan Anda. Semoga Anda masih semangat untuk
menunggu waktu berbukanya karena tidak lama lagi nih pemirsa, kita akan memasuki waktu berbuka. Nah pemirsa Tanjung Pinang TV yang dirahmati Allah, sampai jumpa di Mulianya Ramadan episode berikutnya. Terima kasih Anda telah menyaksikan Mulianya Ramadan pada edisi hari ke-11 bulan Ramadan ini. Semoga Anda sehat selalu dan semoga Anda selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik pemirsa, sudah waktunya Poppy beserta seluruh kru yang bertugas undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa dalam episode berikutnya.